wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mustafana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati hadratul afadil wal kurama, yang kami muliakan Kiai Mahmud Musta'in selaku pengisi kajian ba'da subuh pada pagi hari kali ini. Yang kami hormati Bapak jajaran takmir Masjid Manarul Ilmi ITS, juga para hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum memulai kajian setelah ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya mari kita haturkan kepada yang terhormat Kiai Mahmud Musta'in. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Wahudal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba. Allahumma arina badila badila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna wa aladana wa dhurriyyatana talamidana min ahlil ilmi wa li khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dhair. Allahumma inna a'udzubika min adilla a'udzalla azilla a'udzalla dalla ma'udzalla ma'ajalla yujhala alayya azjaru qajallatana uqala ilaha ghairu. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi tasawwadu billahi tawakkaltu ala Allah. La haula la quwwata illa billah. Allahumma subhanani wa ajil haqqa ala lisani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan wa talamidatan thayyibatan katsiratan musami du'a. Allahumma sawwirhum hasanan tsabbit qalbahum imanan bi rasulik. Allahumma sawwirhunna hasanatan tsabbit qalbahunna imanan bi rasulik. Allahumma ja'alhum sholihan shahihan kamilan abidan zahidan jamilan hadiqan faqihan aliman nafi'an saliman hafidan muhafidan al-Qur'an. Allahumma ja'alhum sholihatan shahihatan kamilatan abidatan zahidatan jamilatan hadiqatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hafidatan muhafidan al-Qur'an. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hasin khuluqahum wa ahsin lisanahum hasin sadahum liqratib Qur'an hadis barakat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang saya hormati, mari kita selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita awali dengan tawassul. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumela jami' ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati tabi'in wa min musanfin jamin malaikatil muqarrabin khususan ya sultani awliyaillah Syekh Abdul Qadir Jalani ya sultani ulamaillah Syekh Izzuddin Abdussalam wa li jami' awliyaillah khususan sunaniti sa'amalillah bidil buldah khususan sunan ambal wa li jami' ahli kubur minal muslimin asmad wal mu'minina minal masyariqil ardi magharibiha barriya bahriya khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina ولجميع أهلنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين تعلقوا لحاجاتنا والذين قرأوا الآخرين وآلهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم
lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan li tahsin maqasid dan maqasid dunya maqasid al-akhirah. Khususan li jamiyatina hadzal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan li tafi'i qarana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Hidayatul Atqiya yang pada kesempatan ini kita sudah sampai pada wasiat musannaf Syekh Zainuddin tentang apa ini menjaga menasarufkan waktu yang hati-hati, harus hati-hati. Di antaranya penasarufan waktu itu kita mesti dalam hal apa ini mencari ilmu yang bagaimana yang tepat kita harusnya apa ini dapatkan, yang khasnya ilmu itu kita niati untuk liwajhillah, karena wajahnya Allah, karena ridha Allah. Kita sudah sampai pada yang Bismillahirrahmanirrahim. Mutawakki'an li tariqi ilmil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Berupa nyanyian ini. Mutawakki'an. Ini. Mutawakki'an li tariqi ilmil akhirah. Mimma yakunu minal mujahadatin jila. Wa yakunu mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jala wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sittin hisalin kumila. Mutawakkian iku ngarep-ngarep, halih ngarep-ngarep apa niat oleh ilmu sing lillahi ta'ala, diantarane indikasinya itu adalah mutawakkian litoriqi ilmil akhirah, berharap pada jalan ilmu-ilmu akhirat. Mimma mutawakkian ku ngarep-ngarep litoriqi ilmil akhirah maring dalane ilmu akhirah. Mimma saking barang yakunu kang ono minal mujahadati bayani nemen-nemen injala kang pertelo. Wa yakunu lan ono sapa alim, ini orang yang mencari ilmu maupun orang yang menguji ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu, pokoknya yang bergelut dengan ilmu. Muktamidan iku begeongan, gandolan, cekelan, ala taklidihi ing atase kang den anut sapa alim.
kuat oleh cekelan, oleh mengikuti taklid itu nderekaken li syariatin maring syariat wala basirotihi lan ing atase peningali alim ing jala al jala kang pertila wa immatun utai pira-pira imam kasyafi'i kaya Imam Syafi'i wa nahwihi lan sepadan Imam Syafi'i kanu iku ono dadi khabare aimatun kanu iku ono sapa Imam Syafi'i apa aimah sing contoh Imam Syafi'i ala sitin khabare kanu ala sitin iku ing atase 6 ala siti hisolin nek dipotong ya sitin nek diterusno ala siti hisolin ing atase 6 tingkah kumila kang sempurna. Konteksnya di sini kita harus berpegang teguh dengan taklid kita. Taklid itu adalah mengikuti. Umumnya taklid itu dikonotasikan dengan sesuatu yang jumud, yang jelek, yang kurang bagus. Padahal taklid itu dalam saintifik ya suatu keharusan. Oh ada paper nulis tanpa referensi ya ditolak. Apalagi menginginkan singkep skopus, wah, ini di referensi ini nggak ada. Nah, inilah taklid. Seperti bid'ah, bid'ah itu juga dikonotasikan jelek, padahal enggak. Bid'ah itu bahasa istimewanya adalah inovasi. Kalau orang nggak ada inovasi ya jumud. Sing garai masalah itu bid'ah itu, sing digawe kaidah itu, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu dolal kesat. Padahal kulun di situ artinya bukan kulun ba'du mingkul. Artinya kulun berarti sebagian dari semuanya. Ono wong klambine putih kena tintas titik wis diomongi klambimu ireng kabeh. Padahal cuma kena sedikit saja. Itu loh kulun di situ itu artinya kabeh di situ bukan semuanya seperti dicelup itu bukan. Taklid ini juga begitu, konotasinya kejelek. Padahal tidak semua taklid itu jelek. Bahkan taklid di sini adalah kulluhum sebagian besar itu bagus. Buktinya dijadikan pedoman saintifik zaman sekarang. Tadi saya contohkan bahwa ono kajian ilmiah kok gak adik merefer pada yang lalu. Yo tene gawe hukum dhewe ta. Sing kedokteran mentang-mentang iso maca buku dene ngalami dhewe mentang-mentang saged napa menika maos carane operasi langsung keluarga lara dioperasi dhewe misalnya gak gelem mengikuti apa kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter. Farmasi ngono obat lorong ngelu tuku generik diracik dhewe ya kesuwen harus taklid ini. Saintifik itu juga taklid. Lorong ngelu ya gampang tuku bodrek loh, wes gampang instan. Fikih itu instan. Enggak mungkin kita belajar sendiri golek carane salat dadane mudi dhisik iki dalile, carane sujud ya apa, carane rukuk ya apa ora ketemu di Quran. Di Quran wong wa ta'u wasjudu gitu saja. Nah, jadi ternyata kita taklid itu suatu keharusan, harus kokoh memegang napa niku ketaklidan, keikutan itu. Li syariatin ge nglakoni syariat. Syariat pengiran itu tata cara bagaimana kita melakukan aktivitas itu loh syariat. Jadi syariat itu jangan diartikan hanya sholat, zakat, puasa, haji, jangan. Semua kaifiyah, semua tata cara untuk menjalankan kehidupan ini sebenarnya syariat. Orang jalan iki lho sing syariat yo sikile ge mlaku, dadane ana wong mlaku dek tangane ge mlaku, sikile kayak ndukur. Gak syariati itu namanya. Nah, ini terkadang kita itu diencengkan, dibelokkan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya harus difahami. Jadi
muktamidanku gegeongan dengan kokoh taklidi terhadap pengikutnya, ya, bisyariatin terhadap syariat, wala basyiratin terhadap pandangan hidupnya, ajalah seperti itu. Wa imatun kayak kita mengikuti Imam Syafi'i harus kokoh, ya, kokoh. Sudah dijelaskan bahwa kaidah Sunni, kalau di kita ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti salah satu faham dari 4 kalau di bidang syariah, di bidang fikih, maaf. 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, dominannya di Indonesia itu Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu Syafi'i. Beda dengan di India, Pakistan sana itu sunninya, ahli sunnahnya itu mayoritas bukan Syafi'i, di sana Hanafi. Yo podo wiridan, yo jungkung, tapi ada bedanya. Saya tunjukkan sing nyolok beda nih. Hanafi itu sholat witir itu wajib. Sholat fardu itu 5, kalau 6 itu tambah wajib, tambah ya, kalau sholat wajib itu 6 tambah witir. Saya pertama berinteraksi dengan orang Hanafi, kaget saya. Awalnya saya, orang ini sudah koma tapi kok masih sholat. Bahkan sudah berdiri itu sholat. Imam sudah takbiratul ihram, ada yang datang sholat 1 rakaat. Saya tanya sholatnya sholat witir, karena itu wajib. Nah, sehingga saya lupa referensi ya dari kitab apa. Semua imam ini berkeinginan, 4 imam itu beringat kalau 1 imam diikuti, ya imam itu semua. Nah, semua hal diikuti. Kalau dalam keadaan longgar, kecuali kalau darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kepepet, pindah imam yang lain enggak. Nah, tapi kalau keadaan longgar ya konsisten 1 imam ya Imam Syafi'i terus. Wes, enak. Tasawuf itu pol, kita diberikan bahan yang jelas, yang lurus, yang tinggal mengikuti instan. Jadi energi kita itu bukan untuk yang kotak-kotak, bukan untuk yang menggali lagi kesuwen, pengen menjalankan, pengen menerapkan hukum Newton dan leren merumuskan, leren menurunkan, ya kesuwen, habis energi kita. Kita kembangkan hukum Newton itu seapanya. Nggak usah mengungkap Newton itu ya apa caranya menurunkan rumus itu, nggak usah. Kita percaya saja gitu loh. Kita percaya saja pada keahliannya. Keluarga kita sakit ya ikut pada dokter, ketentuannya operasi monggo. Nah, itu aja. Ini namanya konsisten, disiplin terhadap kompetensi keilmuan. Gitu. Ternyata sudah didahului sudah digunakan dari dulu di dalam memegang teguh ilmu Islam itu ya begitu itu. Wes, masya Allah. Yang ngapunten ya semua mangga enak soalnya. Zuhdan saya kita saya ingat. Wa imatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sittin khisalin umila. Kanu ala sitti khisalin. Kalau diteruskan tanwinnya siti itu dihilangkan, artinya mudhof ilaih. Kalau dipisah sitin itu menjadi 6, khisolin menjadi sifatnya sitin. Jadi ini berdiri, tanwinnya hidup sendiri-sendiri. Kanu ono sapa a'immah ala sitin iku ing atase 6 khisolin, jadi bayan, jadi badal. Badal. Apane rupane tingkai kumila sempurna. Jadi imam itu mempunyai perilaku 6 yang khas. Nah, itu kita ikuti. Apa itu 6 itu? Zuhdun sholahun wal ibadatu ilmuhum bi ulumi ubbana fi'atin lil malak wa kadzal faqahatu fi masalihi dinina wa iradatun bitafaqquhin rabbal ala. Fuqaha una qad taba'u fi fiqhihim la ghaira fat ba'li jami'ini tafdula fata'allaman
lillahi ilman nafi'a in kunta tatlubumul roini tala wajih kalamal qaumi ghairu mukhattiin. Ini wa mualliman wakir walasta mujahila ternyata ya. Wastafsiril ustadawat rukma badali badihi fahmika min kitabin was'ala qabil kitabaka qabla waqti mutola'ah bisohiki kutubin wadihin qad'uwila. Zuhdun 6 hisol, 6 perilaku, 6 tingkah itu apa saja? Zuhdun nomor 1 zuhud. Dulu di nasihat yang ke-3 atau 4 itu kita sudah disarankan, sudah dinasihatkan, sudah diwasiatkan oleh Kiai Musonefnya lagu-lagu ini, syair ini. Ya, memang ilmu ini ditumpahkan dalam bentuk nadom. Maksudnya supaya mudah, supaya gampang dihafal gitu. Nomor 1 zuhud. Solahun. Nomor 2 ahli, melakukan bagus, kebagusan. Wal ibadatu, lan ahli ibadah. Wal ibadatu ilmuhum, terusnya ilmuhum di sini ya wawu atasnya ini disimpan. Sebab di kitab saya ini ada artinya lan itu artinya ya atap. Wal ibadatu ilmuhum, lan ahli ibadah, lan ngilmoni imami, ngilmoni imam sing dienut itu. Wakada al-faqahatu, lan iku kaya mengkono-mengkono wong alim fikih fi masalihi dinina ing dalem mbagusi agamane ya agama kita dinina. Ini konsep apa ini 6 perilaku yang tidak mudah semua ini. Fata'alaman kok beda ya kan di sini ya kitabnya. Zuhdun solahun wal ibadatu amaluhum, di sini bi ilmihim. Beda kita kan ya beda. Mestinya kalau beda seperti ini ya bedanya besar, ini tidak hanya harokat. Di sini zuhdun solahun wa ibadatu ilmuhum bi ulumi uqba nafi'atil mala. Oh ya podo. Wal ibadatun amaluhum, tapi di sini itu bedanya. Di sini bi ulumihim. Wal ibadatu ay ilmuhum. Bi ulumi berikutnya, baru setengah nadom berikutnya. Bi ulumi uqba nafi'atin lil ma'na. Bi ulumi kelawan piro-piro ilmu, uqban akhirnya bi ulumi uqba kelawan piro-piro ilmu akhirat. Uqba itu after here ya, akibat ya. Nafi'atin kang manfaatul ma'na maring makhluk. Nah ini. Jadi zuhud, sholah, ahli kebagusan, ahli ibadah, kelawan ilmu ini, kelawan pura-pura ilmu akhirat yang memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Jadi ahli ibadah itu pasti berpikiran, pasti future-nya atau tingkah lakunya itu tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk makhluk. Nah ini khasnya ini.
lil mala, ini makhluk yang lain. Jadi menurut saja ini sangat sinkron sekali bahwa rahmatan lil alamin itu di sini saja. Jadi kebaikan atau rahmat yang dibawa oleh Islam ini adalah untuk alam. Alam itu adalah masiwallah, sesuatu selain Allah, makhluk itu kebalikan dari kholik. Makhluk itu ciptaan, kholik yang menciptakan. Jadi perannya Islam itu untuk kebaikan makhluk, untuk kebaikan alam. Alam pun kalau kita merefer dari Rabbil Alamin itu, wah tafsirnya Rabbil Alamin itu panjang lebar. Pengirane alam kabeh. Alam itu kan banyak. Kalau dipilah menjadi dua saja, alam syahadah dengan alam ghaib. Ghaib jelas imajinasi kita atau sistem pikiran kita nggak akan sampai, beda dimensi. Sekarang yang alam syahadah saja, kita itu nggak bisa menghitung. Pedus itu depan kalau sapi, itu beda alam. Kayak tadi si Teo engek. itu cerita pembicaraannya beda-beda itu. Ono manuk cuit-cuit, tapi beda alam. Padahal itu ya podo syahadai bagi kita. Bisa dilihat kesyahadatnya. Sampai ada sesuatu yang kita gaib di dalam binatang yang saya sebut tadi. Begitu juga makhluk-makhluk yang kita konotasikan mati. Air, udara, apakah itu betul-betul mati? Tidak. Hidup itu. Yo bertasbih, yo ngabekti itu oleh pangeran. Nah, ini loh. Rahmatan lil alamin ini ya. Alam itu kuwabe alam. Saya ingat ya, dalam alamin itu semua alam. Pangeran itu menjadi Tuhannya, Gusti Allah menjadi Tuhannya semua alam. Ya ternyata alam yang istimewa itu adalah alam pikirannya manusia. Karena yang dipasrai Gusti Allah untuk mengarrange, untuk mengatur, itu adalah manusia. Kalau dirunut, manusia itu adalah hayawanun natek, kata Imam Ghazali. Hewan yang berlogika. Selagi bisa berlogika, itu masuk definisi manusia. Nah, itulah yang diserai Gusti Allah. Malaikat itu makhluk Gusti Allah yang paling taat, tapi nggak berlogika. Jadi ketika nanti kita di kuburan itu ditanya man robbuka, takone mana iku manopo, sama ngerti ta man robbuka itu pertanyaan atau penjelasan. Gak bisa jawab malaikat itu. Contohnya ketika malaikat Israel datang Nabi Ibrahim. Ditakoni kalau Nabi Ibrahim, sampeyan teko iku ziarah utawa nglakoni tugas. Jawabnya beda nih Nabi Ibrahim kalau Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad juga diberi kesempatan kemampuan untuk berdialog dengan malaikat Israel. Pertanyaan ini podo pertanyaan Nabi Muhammad kalau pertanyaan Nabi Ibrahim. Sampeyan iki ziarah utawa bertugas. Dijawab kalau malaikat Israel dua-duanya. Nek Kanjeng Nabi Muhammad monggo. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Inilah beda derajatnya Nabi Muhammad kalau Nabi Ibrahim. Kalau dilihat dari cerita itu, Nabi Muhammad langsung menyerahkan. Kalau Allah mengendaki, ya monggo. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Sampeyan iku ya apa? Aku iki lho kekasih pangeran. Mosok pangeran tene menyakiti, tene mateni aku. Ngono jawabnya Nabi Ibrahim. Malaikat gak duwe ilmu ya gak iso jawab. Matur lho Gusti Allah. Ini bukti bahwa malaikat itu betul-betul nggak punya ilmu. Jadi seperti robot, kon gini, kon ngono. Jadi nggak usah wedi. Memang derajatnya itu lebih tinggi menungso dibanding malaikat. Matur lho Gusti Allah, Gusti ini kok kawula panjenengan bantai kajeng kula. Lho kandhanono. Bahasa kasar ya saya nggak hafal redaksinya Gusti Allah. Ini kalau
runutan itu di hadis, biasanya hadis qudsi ya. Kandhanono mosok wong sing mengasihi pengen ketemu sing dikasihi, gak iso, gak oleh, mosok gak oleh. Kan ngono. Begitu disampaikan message ke Gusti Allah oleh malaikat Israel Nabi Ibrahim, masan, oh nek ngono ya gelem aku. Jadi logika dan background berpikir itu penting. Logika background berpikir itu penting sekali. Pikirannya Nabi Ibrahim itu disakiti, tapi Gusti Allah memberikan message bahwa sebenarnya tidak menyakiti, sebenarnya akan ketemu zat yang paling mencintai dan paling dicintai. Wong panen pari itu loh, nek mikir susah payah panen ya repot, alasan-alasan. Tapi nek mikir kok mari panen terus oleh sekian ton pari, wah seneng. Susah payah panennya itu menjadi hilang. Wong mukmin itu al mukminu ya mutu bi araqil jabin itu ya begitu. Memang usaha melawan setan-setan dalam rangka akan sakaratul maut itu berat. Tapi kalau mukmin itu berpikir bahwa setelah ini akan panen yang besar, akan mendapatkan jaza Allah ketika susah payah di dunia itu mazraatul akhirat, senang. Makanya wong mukmin itu meninggal dengan berkeringat, senyum itu. Keringatnya itu mengubah artinya adalah upaya yang besar. Perjuangan besar terbesar di dunia itu ketika sakaratul maut. Perjuangannya setan terbesar itu ketika sakaratul maut. Wis mari ngono gak ono soalnya. Nah itulah diekspresikan dengan keringat. Senyum, ya karena akan panen nih. Gitu. Ini yang bedanya persepsi dengan ini yang Gus Bahak begitu sukses. Merubah persepsi-persepsi yang selama ini tidak pernah dipikirkan orang. Balik dosa asik persepsi dibenarkan. Akhirnya memang betul. Logika nubuat kalau logika umum itu beda. Logika nubuat itu ya disufla. Ini beda dengan umum. Lebih enak timbang tangan di bawah. Khairun lebih bagus. Memberi itu lebih bagus daripada meminta, daripada menerima. Loh, logika umum kan enggak. Logika umum itu menerima ya nopo barang lu enak toh. Begitu diberikan contoh oleh Gus Bahak bahwa itu salah. Kalau logika umum memang iya, tapi enggak betul logika umum itu. Ditono logika yang benar, logika nubuat, beliau sebut begitu. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim ini logikanya pangeran yang disampaikan yang untuk mendasari memahami mati itu sebenarnya mau panen. Gitu ya. Itulah. Orang memberiku ya luwih enak timbang diberi. Ya, sering nyontohkan mahasiswa, misalkan satu angkatan sampeyan ono sing sukses dalam hal meraih rezeki, meraih dunia. Ngundang konco-konco seangkatan, diundang kabeh, undangan ini gak nanggung-nanggung, diumrohno. Walah, sawandeng sak angkatan itu. Sing gak Islam di kei porsi rekreasi sing senilai umroh. Pol senengi. Iyalah, logika umum seneng. Tapi bagaimanapun, seberapapun senangnya orang yang menerima, yujik seneng sing iso traktir toh. Oh yo. Itu. Makanya pondok-pondok salaf gak belum dibantu pemerintah, diantaranya pemikirannya itu. Menerima bantuan itu berarti memberikan perhatian. Ketika pemerintah datang, anggota DPR, bupati, teko plek pertama, kayak duit plek. Datang kedua, wis beda sambutannya. Itu diantaranya. Iku wis biar tak pahami supaya kok sih langitanku gak tahu gelem ngompo apa ini bantuan. Sebabnya itu diantaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, kok panjang lebar 5 like. Logika yang tadi ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkuatnya ilmu Islam
itu ternyata ya masih luas sekali yang kita bisa pahami. Ya manusia, tidak hanya kita, manusia bisa pahami kecil sekali, Mas. Itu pun masih di dimensi logika kita, belum di dimensi yang sebenarnya Gusti Allah punya. Imajiner, kita kenal imajiner. Apa imajiner itu? Menurut saya saintifik itu ono ngawure, nggak bisa paham tentang ilmu, tentang itu masuk dunia yang di luar kemampuan logika, dikatakan imajiner. Terus dihubungkan bilangan imajiner dengan bilangan real, I kuadrat sama dengan -1. Loh, itu kan pendekatan yang menurut logika nubuat itu menurut saya salah. Wong kita itu nggak tahu seluk-beluk yang terjadi di imajiner itu apa, kok kita berani menghubungkan gitu. Apakah di sana ada konsep aritmatika? Apakah di sana ada konsep sinusoidal? Kita juga nggak tahu. Kok berani menghubungkan? Ini kan suatu pengawuran. Bosok Jawa ini ngawuri saksifikasi itu. Kata saya. Lho ngono ku perlu dibenerno jane, perlu dilurusno. Ini scientific sing religius kudune sing iso. Ada lagi pendekatan limit. Sekecil apapun terus kecil terus dianggap nggak ada. Lah ini kan pembujukan. Sekecil apapun itu kalau ada nggak bisa disamakan dengan yang tidak ada. Ini kan kesalahan besar. Itu kesalahan saintifik yang harus dibenarkan, harus diluruskan, harus dibongkar. Gitu loh. Hadirin, saya semangat sekali kalau sudah bicara saintifik ini. Karena itulah menjadi sumber kesalahan. Kenapa dunia ini perang terus karena saintifiknya salah. Saintifiknya tidak ngajak berbuat baik pada yang lain, tapi saintifiknya mengajak menguasai orang lain. Itu betul persis jargonnya era informasi sekarang ini. Semakin banyak orang memiliki informasi, semakin banyak orang bisa menguasai. Itu yang nggak boleh. Mestinya jargon Muslim itu rahmatan lil alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mestinya begitu. Yang bisa ngoreksi gini orang yang beragama mestinya. Orang yang hidupnya itu mengacu pada ta'abbud kepada Allah. Bukan membebaskan dirinya untuk seenaknya sendiri. Itu prinsipnya hedonisme. Gitu. Prinsipnya kapitalisme. Wong urip mau pisah naik. Lah apa ge susah-susah kan gitu. Karena mereka nggak percaya bahwa setelah mati itu ada kehidupan, nggak percaya. Jadi mereka menganggap hidup ini hanya sekali tok. Malah apa kayak susah-susah sekali, kayak enak-enak. Nah, ini salah kok pokoknya. Ini harus kita luruskan. Yang bisa meluruskan itu adalah orang Islam. Ya monggo semua religius juga boleh kita musabakoh. Mana caranya mengganti saintifik kita ini supaya gak ngajak perang tok. Saintifik yang dimodifikasi, yang kemudian dengan modifikasi itu bisa menjadikan orang yang ahli dalam saintifik itu sekaligus ahli ibadah. Maksudnya kan gitu. Sekarang enggak. Sing ahli dalam saintifik itu tidak mesti ibadah, tidak mesti ta'abbud. Oh, sing desain kasino juga profesor. Ayo. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu akhirat itu jumlah ya kita menjadi acuan. Ojo kesengsem dunia. Nabi Sulaiman itu sugih tapi ya tetap kesengsem akhirat. Wakadal fakoh hatufi masolihi dinina. Begitu juga ahli-ahli fikih dalam memperbaiki agamanya. Wa iradatun bitafakuhin rabbil ala wa rabbil ula. Saya ingat kemarin ditanya ya itu kesalahan besarnya dunia itu ya itu. Makanya itu sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Khatib Umum Kiai Sakup dalam Majelis Internasional bahwa mestinya dunia ini bisa disatukan. Cek damai. Bagaimana cara mensatukan? Beliau memberikan prinsip-prinsipnya saja. Mari kita sama-sama orang di dunia ini dicari persamaan. Mosok sih gak ada persamaan nih. Podo menungso nih. Cari persamaannya dulu, dari persamaan itu dikemas, diikat, jadikan konsensus bahwa itu menjadi patokan kita
bersama. Itu idenya. Wah, begitu dihargai oleh negara-negara lain. Contohnya beliau mencontohkan, contohnya kejujuran. Semua orang pasti percaya bahwa kejujuran perlu. Kesantunan juga perlu. Damai perlu. Nah, ini wong gak gelem damai itu loh. Bisa ojo disatukan. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf saya kok semangat ini intinya ilmu yang kita perjuangkan sebenarnya ya ini. Jadi begitu tugasnya orang Islam itu ya jauh saja, makanya gambarnya NU itu jagat di taleni itu maksudnya itu NU itu berperan tidak hanya di Indonesia saja, sejagat itu loh. Dan sekarang sudah mulai menggeliat di dunia internasional bahwa NU itu banyak digandrungi orang. Sekian banyak, setidaknya cabang-cabang NU sudah ada. Kemudian real negara tertentu yang sudah anut mengikuti seperti Afghanistan. Kalau orang kita yang hidup di sana, seperti saya dulu punya pengalaman membantu Pak Fakih mendirikan PCI UK, itu kan orang kita dan di sana. Tapi kalau sudah seperti Afghanistan itu langsung diklar sendiri ya, bangsa sana sendiri mendeklarasikan orang wairatul tafakuhin robil una dan ngarep-ngarep akan kelawan apa itu tafakuh ngaji memfakihkan apa itu tafakuh fiddin ya, menjadi ukuran bahwa Gusti Allah itu menghendaki kebaikan terhadap seseorang, itu tandanya orang itu dipintarkan dalam ahli fikih, dipintarkan dalam fikih. Itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing dikehendaki kebagusan oleh pangeran itu tandanya difakihkan, dipinterkan dalam ilmu fikih. Makanya saya ingat juga persyaratan menjadi imam itu yang pertama itu afqah, ahli fikih. Baru akra, ahli baca Quran. Bukan ahfad. Mohon maaf ya. Ahfad itu iya tapi urutannya bukan kedua. Masuk gak apa tapi sering baca Al-Quran itu menjadi kriteria kedua. Baru afsoh yang paling fasih. Baru akhsya nomor 4 itu yang paling khusyuk sholatnya. Urutannya banyak, apa kriterianya banyak. Ono jamaah sama masjid iki ahli fikih padha wong pinter iki. Lu diurut padha maca Quran sedina 5 juz, sedina 10 juz. Terus kefasihan ya padha to. Ya jadi dicari urutan kriteria itu. Urutan usia itu juga ada. Saya lupa urutan keberapa. Sampai sing aku kudu guyu, sing apa itu umumnya santri kudu guyu. Endi nek iku urutane sing paling bojone ayu dhewe. Ya. Sampai urutan ke-9 misalnya kok podo kabeh wong loro iki. Wong loro iki delok bojone dhisik ayu. Ya, ayu iki dadi kriteria saking hati-hatine dadi imam. Saiki enggak. Maju jadi imam, ora ono sing ngongkong. Imam itu ditunjuk bukan nunjukkan diri gitu ya. Cari golek nonton bojone wong liya. Ya apa carane bisa ngayu nih. Jadi kriteria, nah ini kriteria awam, ya, artinya sekilas gitu ya. Tapi umumnya itu reniknya ilmu itu begitu. Reniknya ya kan sudah terlihat. Umumnya orang-orang dulu itu menurut saja imam itu tidak dijadwal. Siapa yang hadir kiai di situ, yaitu yang imami. Kalau tidak bisa baru badalnya, gitu. Yang di kampung-kampung yang di pondok-pondok itu begitu. Nah, sekarang zamannya rubah, dijadwalis monggo. Nyatanya begitu. Baik. Fuqaha una qad tabau fi fiqhihim. Nah, ini menjelaskan
apa ini fuqaha unautai wong alim-alim fikih kita kota bau iku teman-teman podo anut sapa fuqaha fi fikihim ing dalem fikihe fuqaha la ghaira ora liyane ahli-ahli fikih kita iku konsisten gitu ya fatba mongko apa iku anuta sira li jami'i maring sekabehane litafdula drapun utama sira nek pengen utama ya melu dalam hal sekabehane ojo dijupuk separuh-separuh fata'alamanillahi ilman nafi'an fata'alaman mongko ngajiyo sira lillahi khalik rono Gusti Allah ini kuat yang lagi tadi di awal-awal kan ini buktinya lillah karo ghairullah ilman ing ilmu nafian kang manfaati ing kuntalamun ana sira tatlubu iku nuprih sira mulkadar ini ing keraton luru maksud kehidupan dua dunia dan akhirat kita kang luhur. Jadi sudah sampaikan bahwa berbeda antara di pesantren dengan perguruan tinggi ya lillah dengan liwairillah, tapi karena sudah ada penyelesaian disisipkan apa ini meskipun oleh bayaran ngulang oleh perguruan tinggi ngulang ilmu umum meskipun oleh bayaran iku ojo lali diniati ikhlas. Nah, ini fata'alaman lillahi ilman nafi'ah kalau dikoncei ini ilman nafi'ah sing ya apa ya panjang in kunta tatlubu mulkadaro ini munafik setidaknya singkatnya ilmu definisi ilmu munafik insyaallah di kitabnya Memboyal juga itu kriterianya dua ilmu yang diajarkan dan atau ilmu yang diterapkan diimplementasikan nah itu namanya ilmu munafik saya sering mencontohkan kita kan tahu dari kecil mungkin hari Senin dan Kamis itu sunnah puasa nah ketika kita mendapatkan hidayah maunah mampu melakukan itu baru ilmu pengetahuan yang kita tahu dari kecil bermanfaat ya ketika kita bisa melakukan puasa contohnya tadi itu yang bisa menjalankan atau tidak belum bisa melakukan menerapkan tapi diajarkan itu sudah manfaat makanya bagaimanapun kiai-kiai itu mempunyai derajat yang lebih tinggi itu karena ini ilmunya jelas manfaat karena sudah diajarkan. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang secara real tidak bisa menerapkan. Tapi kan definisi manfaatnya tidak hanya dari menerapkan, mengajarkan itu sudah masuk ilmu manfaat. Bagaimana tidak berderajat tinggi? Apa yang diberikan oleh kiai itu nasihat. Nasihat itu orang yang diberi itu menjadi baik. Enggak ada pemberian yang lebih tinggi timbang nasihat itu enggak ada. Karena yang diberikan itu menjadikan orang yang diberi itu menjadi lebih baik. Wajih ingkun terus ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatun. Oh, enggak ada sini ya. Langsung wajih. Berarti tidak tertulis di PDF ini kan sebelum wajih ini setelah fata'aliman ini ada satu syair, satu nadom yaitu ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatun wa wirasatun fatawassala ta'limuhu utai mulang ilmu lillahi khalik rono Gusti Allah khairu ibadatin iku bagus ibadah wa khilafatun lan dadi genti pira-pira nabi wa wirasatun lan oleh marisi kabeh para marisi warisane Kanjeng Nabi fatawassala monggo gawe tawassul sira gawe perantaran sira. Jadi ada satu syair satu bait yang tertinggal di sini nggak tulis malah ini berarti saya ketemu kemarin ada yang janggal ya ini berarti
Kalau mengikuti syair ini, khairu ibadatin, mulang lillahi ta'ala itu bagus-bagusnya ibadah. Bagus-bagus ibadah. Apa kok bagus-bagus ibadah? Sebab menjadi gantinya Kanjeng Nabi. Wa khilafatun wa wirasatun, jadi pewarisnya Kanjeng Nabi. Nggak ada yang lebih bagus dari itu. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama itu menjadi pewarisnya Nabi. Nabi nggak meninggalkan waris dunia, sing ditinggalno itu yo taroktu wa ini. Ya, kata Kanjeng Nabi hadis, saya meninggalkan 2 materi mauidhah. Nomor 1 ada yang natikun wasomitun. Nah, 1 itu bisa bicara, bisa berpikir. Nek dinekno muni yaitu Quran, wahya Al-Quran. Bahwa Al-Quran. Wasomitun, dan yang 1 itu mati. Apa itu? Wahya al-maut, mati. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang mati, itu ada nasihat bagi kita. Tapi dia bisu. Nah, apakah kita setiap melihat mati itu begitu? Nah, inilah ilmu. Terkadang kan orang mati, sing mati kan kono, aku durung, aku ora, kan gitu kan. Bahkan kalau mau detail, yang mati menjadi pelajaran, jadi mau idoi Kanjeng Nabi itu tidak hanya berupa manusia. Ketok semut, ketok curung, lindang, itu juga sudah definisi mati. Itu juga sudah menjadikan nasihat bagi kita kalau kita mau. Kan jarang orang berpikir begitu. Lu begini-beginian yang diungkap sebaik Interpol. Salut. Nah, ini baru wajih. Wajih kalamal qaumi ghairu mukhti'in wa mu'alliman wakir walasta mujadila. Wajih lan beneraken sira kalamal qaumi ing kalame kaum ghairu mukhti'in, kali ora apa iku nyalahaken utawa ngluputaken utawa mbantahaken. Wa mu'alliman lan ing guru kang mulang wakir ngurmatono sira, walastalan ojo ono sira mujadilan itu mbantah. Nah, jadi ini prinsipnya kita berinteraksi, bermuajahah atau berakhlak terhadap guru. Pertama wajih kalamal qaumi ghairu mukhti'in. Qaumi di sini ya wong sing mulang ya. Wa mu'alliman wakir walasta mujadala. Jadi terhadap orang yang mulang ngaji, wakir hurmatono siro, walasta mujadilan, jangan sampai bermujadalah, jangan sampai membantah. Ya. Saya ingat wakir ini kan laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Ini di hadis arba'in nawawi syawadan. Gak termasuk umatku wong sing gak iso ngurmati ngasih sayangi sing luwih cilik lan wong sing gak iso ngurmati sing luwih gede, sing luwih tuwa, sing luwih umane guru. Nah, ini aku kudu dihormati. Enggak saiki iku gak iso umane bahasane wartawan. Apa iku wong iku langsung truk jenenge. Nah, dikai bapak atau dikai presiden ini ya sesuai dengan levelnya, sesuai dengan derajatnya. Langsung celuk jenenge. Celuk oporane dicampung namanya. Itu enggak betul itu. Lupa itu kan bahasnya wartawan. Ya wartawan kandhani kok ide wartawan itu salah, enggak ada respect itu. Apa maneh ono wong apik-apik tewas gitu ya. Memberitakan kematian seseorang yang bagus ya tewas. Itu kan ada semut tewas itu. Dihormati yang bagus kan ya bisa gitu. Wafat seorang ulama dia tewas itu kan menyedihkan gitu.
Menyedihkan penyampaian bahasanya itu loh. Wastafsiril ustadawat rukma bada libatihi fahmika min kitabin was'ala wastafsiril ustada lan amrihlah pertelo amrihlah penafsiran yang jelas al ustada ing guru watruk lan ninggalo sira ma ing barang badha kang wis pertelo nek wis jelas ya ojo ditakono maneh nek guru jelas itu mintalah penjelasan mintalah penafsiran nek wis jelas ditakokno ae iku berarti ngeyel berarti mujadalah itu namanya ati. Libatihi fahmika marang apa ini penjelaskan paham sira min kitabin saking boro-boro kitab wasala lan takono sira ing guru. Kalau kurang jelas ya takono. Jelas yang bagus. Qabil kita baka qabla waqtin mutolaah. Qabil kita baka qabla waqtin mutolaah bisahihi bin wadhihin qad uwila qabil madhepono sira nyandingo sira ya. Kita baka ing kitab ira qabla waqti mutolaatin sadurunge waktu mutolaah maksudnya sadurunge waktu belajar ini kita buka buku dulu kita mutolaah sendiri dulu kita pelajari dulu supaya sambungnya itu enak ya, sering sampaikan ke mahasiswa ya begitu jangan ke sekolah ke kuliah itu belum tahu sama sekali itu nanti nyambungnya rada repot jadi datang ke sekolah datang kuliah itu sudah minimal ngerti oh iki bahas iki syukur-syukur sudah dibaca dulu kemudian ketika mendengarkan guru ngomong itu nyambung gitu loh cepat ketemu sesuatu yang belum dipahami atau kalau sudah dipahami semakin kuat gitu. Bisohihi kutubin kelawan bagusnya kitab wadihin kang pertelokon uwila kang teman-teman dan geongi dan tekeli dan wilan diluhuri ya dilurakan ya boleh. Bapak Ibu yang saya hormati inilah yang saya bisa aturkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih matur nuwun yang sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Mahmud Said atas penyampaian materi yang sangat menarik, yang sangat dalam. Semoga memberi manfaat kepada kita semua dan semoga beliau dipanjangkan umurnya agar tetap selalu senantiasa memberi curahan demi curahan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Demikianlah para hadirin kajian Ba'da Subuh pada hari Senin dengan mengkaji kitab Hidayatul Azkiya karangan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, salah satu ulama dari India. Lalu kami mohon maaf atas seluruh kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sun. Sunan Pak Musain. Alhamdulillah, Said.